Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali. Setelah sepekan yang lalu kita hadir di kelas yang sama, yaitu pada pertemuan pertama. Alhamdulillah hari ini kita sudah pada pertemuan kedua. Sebelum kita masuk pada pertemuan kita kali ini, ada baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Selesai. Oke, baik. Kemudian sebelum kita masuk pelajaran kita juga, karena kita adalah seorang calon guru, ya, sebelum kita mengatur anak murid kita nanti, coba kita atur diri kita dulu. Rapikan dulu kursi kita masing-masing. Oke. Sudah? Sudah rapi semuanya? Ya, bagus. Nah, kemudian kita akan laksanakan absen sesuai siakat kita. Adis Yurisa hadir? Amalia Hasibuan? Kemudian Ayu Idasari Siregar ada? Oke. Baik, sebelum kita masuk pada pembelajaran kita kali ini, yaitu konsep alat permainan edukatif. Ya. Ada minggu lalu kita sudah melaksanakan kontrak kuliah. Ya. Mungkin di sana ada yang tidak hadir atau yang kurang jelas. Maka pada kesempatan kali ini saya minta untuk mahasiswa, mungkin ada yang mau bertanya pada kontrak kuliah yang minggu lalu kita sudah bahas atau yang kita sudah sepakati. Ya, silakan. Ya, silakan. Oh, ya. Nah, jadi batas maksimum keterlambatan seorang mahasiswa, ya, dari mulai dinyatakan kelas dimulai, yaitu 15 menit. Ya. Lebih dari itu, mahasiswa dinyatakan tidak hadir. Oke? Nah, jadi itu yang sudah kita bahas pada minggu lalu pada kontrak kuliah. Nah, pada hari ini kita akan bahas tentang konsep alat permainan edukatif atau APE. Nah, tentunya kita punya tujuan. Tujuan dari mata kuliah kita hari ini adalah yang pertama, mahasiswa memahami pentingnya APE dalam mendukung perkembangan anak. Ya. Yang kedua, mahasiswa mampu merancang dan membuat APE yang sesuai dengan kebutuhan anak, khususnya anak usia dini. Nah, kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu mengaplikasikan, dapat mengaplikasikan APE dalam kegiatan pembelajaran untuk menunjang tumbuh kembang anak usia dini secara optimal. Nah, itulah tujuan mata kuliah kita. Berikutnya, konsep APE itu sendiri. Alat permainan edukatif adalah alat permainan yang cocok untuk anak usia dini dalam belajar. Nah, alat permainan ini sangat direkomendasikan untuk orang tua atau guru dalam pembelajaran anak. Kenapa? Karena selain anak dapat bermain, ternyata juga dapat menunjang 6 aspek perkembangan anak usia dini. Nah,
Dengan begitu anak dapat terbantu dalam tumbuh kembangnya ya, dengan alat permainan edukatif. Nah, jadi anak usia dini itu memang sangat erat kaitannya dengan yang namanya dunia bermain. Jadi hampir semua aktivitas anak usia dini itu adalah dengan bermain. Maka kalau kita mau masukkan edukasi atau pelajaran kepada seorang anak usia dini, yaitu dengan cara menyelipkan permainan atau menyelipkan edukasi itu dalam sebuah permainan. Nah, pengertian alat permainan edukatif atau APE. Alat permainan edukatif adalah alat permainan anak yang dibuat sesuai dengan tahap usia anak, yang ditunjukkan dalam membantu pengembangan dan karakteristik perkembangan anak usia dini. Jadi APE itu tidak semua anak bisa mengaplikasikannya. Jadi harus dilihat usia daripada anak tersebut untuk bisa mengaplikasikan sebuah alat permainan edukatif. Contoh, anak usia 1 sampai 2 tahun. Kita tahu banyak alat permainan edukatif. Contohnya yang tradisional lah, ya. Kelereng. Kita tahu kelereng kan? Atau kita sebut guli kalau di kampung kita. Kampung saya. Guli atau kelereng. Nah, itu mungkin bisa digunakan oleh anak usia 6 sampai 7 tahun untuk bermain. Tapi untuk anak usia 2 sampai 1 atau 2 tahun, mereka nggak tahu itu fungsinya apa. Ya kan? Maka bisa jadi itu akan membahayakan, bisa jadi tertelan atau lain sebagainya. Ya. Bukan menjadi edukasi, malah berbahaya. Maka APE ini juga harus kita lihat usia anak yang mengaplikasikannya. Tentunya juga dengan pendampingan guru atau orang tua. Nah, berikutnya aspek yang perlu dikembangkan untuk anak usia dini. Pertama ada aspek agama dan moral. Ini yang paling utama. Yang paling fondasi. Ya. Agama dan moral. Agama menjadikan anak itu mengerti tentang batasan-batasan, baik itu haram maupun halal, segala sesuatunya. Yang kedua adalah moral. Ya. Membuat anak itu mengerti tentang baik buruk segala sesuatu. Baru yang kedua adalah sosial emosional. Ya. Hal ini mengajarkan anak untuk bisa mengontrol diri, ya, emosinya. Bahkan bisa memahami bagaimana emosi seseorang. Gunanya apa? Untuk dia bisa berinteraksi sosial dengan baik. Kemudian bahasa. Yang ketiga adalah bahasa. Nah, aspek yang ini juga penting. Agar seorang anak itu bisa berbahasa, baik itu bahasa secara lisan maupun tulisan. Verbal maupun non-verbal. Begitu juga dengan kognitif. Kemudian fisik dan motorik, serta seni. Ini juga penting. Bagaimana kita sebagai orang tua atau guru untuk bisa melihat bakat seorang anak. Apakah dia seni musik, seni tari, seni lukis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kemampuan dan potensi anak yang dimaksud adalah yang sudah saya jelaskan tadi adalah kemampuan verbal. Berikut kemampuan logika matematika. Ini logika tadi. Kemudian kemampuan visual dan spasial.
kemudian kemampuan musikal, kemampuan kinestetik, kemampuan mencintai keindahan alam, kemudian kemampuan berkawan, dan kemampuan berpikir. Oke, berikutnya. Nah, ini penting karena ini adalah konsep yang dibawa oleh seorang ahli. Dalam hal ini ada dua ahli di situ, yaitu Dr. Maria Montessori. Dia menciptakan banyak alat permainan edukatif untuk anak usia dini dengan menggunakan 3 prinsip, yaitu pendidikan anak usia dini, linguistik pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan peran guru. Kemudian ada Elizabeth Peabody. Elizabeth mengembangkan alat permainan edukatif untuk mengembangkan aspek perkembangan bahasa pada anak. Elizabeth memperkenalkan media permainan edukatif dengan 2 boneka tangan yang fungsinya sebagai tokoh mediator, yaitu tokoh Pemani dan Joy. Nah, ini adalah 2 konseptor dalam permainan edukatif. Oke, baik. Nah, untuk mengasah bakat kita dalam permainan edukatif ini, kita akan membuat 2 kelompok dalam kelas ini. Ini kelompok pertama, ini kelompok kedua. Oke. Hari ini kita akan bermain berpermainan peran ya. Bermain peran. Ya. Kelompok pertama akan berperan sebagai dokter dengan pasiennya. Kelompok 2 berperan sebagai guru dan siswanya. Oke. Saya kira kelompok pertama sudah bisa dilaksanakan untuk sebagai apa ya? Contoh. Oke. Silakan. Bu dokter nih yang pakai jas nih. Silakan. Nah, ya. Jadi seolah-olah beliau ini adalah seorang dokter. Dan kamu sebagai pasien nanti. Pertama nanti dokter, bagaimana dokter? Pernah berobat kan? Ya kan? Nah, nanti dipanggil aja pasiennya. Atau ini sebagai asisten dokternya untuk manggil pasiennya. Silakan. Tanya keluhannya. Nah, seperti itu ya. Ini adalah contoh bermain peran sebagai seorang dokter. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, ya. Karena waktu tidak mencukupi untuk kita pertemuan hari ini ya. Mungkin insyaallah nanti pada pertemuan berikutnya kelompok 2 akan tampil. Ya, baik. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita pada hari ini. Kita ucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.